Suaranya terdengar jelas tidak, Bapak Kang Teteh? Jelas. Jelas. Cukup jelas ya. Oke, wes. Ini yang baru pertama kali hadir, boleh di chat. Baru pertama kali hadir, udah seberapa kali? Ustaz sudah masukkah? Nampaknya Ustaz masih berusaha untuk masuk nih, Bapak Ibu Akang Teteh. Ya. Baik, hari ini kita akan sama-sama. Alhamdulillah, yang baru pertama kali mudah-mudahan bisa ikut kajian-kajian rutin yang diagendakan oleh pemuda istiqomah ya. Yang sudah sering, silakan diinformasikan ke saudara-saudaranya supaya bisa mendapatkan manfaat juga sama-sama. Bentar, ya teh. Baik, tema kita hari ini, Bapak Ibu semua, Akang Teteh, ini sangat menarik tentunya, ya. Kenapa menarik? Karena ini mungkin yang saat ini sedang terjadi di negeri ini, ya, Ghazul Fikri. Atau mungkin kita, wah banyak banget ya, perang pemikiran yang justru gampang dan mudah terhasut orang-orang untuk, ya gampang pisan lah. Makanya kudu pak kuat-kuat, namanya juga Ghazul Fikri, pikirannya harus rada kuat ya. Dan Ustadz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Roni, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana antum kabar sehat ya? Sehat, Tad. Alhamdulillah. Ustadz pilih badai ngopi heula tuh naon heula, Tad? Siap. Langsung saja. Langsung saja tadi ya, karena waktunya terbatas. Kita akan langsung sama-sama dengarkan kajian pada sore hari ini ya tentang Ghazul Fikri, Bapak Ibu semua. Maka tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa subhanaka la ilma lam tana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, rekan yang berbahagia, para jamaah, wabil khusus para syabab, para pemuda, karena pulang dari ngisiin kelas di daerah Ciwidey. Jadi jadwal di sananya ngisi ya. Mudah-mudahan kita lewat kajian kita pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan amal soleh yang akan memberatkan timbang amal berat nanti. Akan melakukan tema besarnya Ghazul Fikri ya, perang membahas tentang antara dengan tema urgensi memahami Ghazul Fikri. Tapi pada sore hari ini kita akan lanjutkan. Saya akan mengambil tema yaitu wasail, ya, wasailul Ghazul Fikri. Jadi sarana di dalam Ghazul Fikri. Ikhwani fillah, sedikit mereview saja bahwasannya
Ghazul Fikri yang sudah kita kaji pertemuan sebelumnya, bahwa ini merupakan bagian dari strategi musuh-musuh Islam, terutama Yahudi, orang Nasrani yang luar biasa kebenciannya kepada kaum muslimin. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan pernah rela, ridho, suka, senang pada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Ini jelas sekali di surat Al-Baqarah ayat yang ke-120 ini, bahwa mereka tidak akan senang, tidak akan ridho kepada kita umat Islam sampai kita ikut milah mereka. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang ke-82 Allah Ta'ala menegaskan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh kamu benar-benar akan menjumpai atau mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya, kebenciannya kepada orang, ya. Nah, mereka itu begitu bencinya pada umat Islam ini, Quran seperti itu menjelaskan. Maka mereka berusaha untuk nah, di antara strateginya adalah Al-Ghazul Fikri. Baik, kita bahas sebelum kita mengenal wasail, sarana yang mereka lakukan untuk perang pemikiran ini. Apa sih tujuan daripada ini? Nanti ada tema khusus ya. Mungkin pertemuan sedikit saja. Kita akan bedah secara khusus. Jadi tujuan, target mereka ya. Target dari Ghazul Fikri itu ada 7. Yang pertama ifsadul akidah. Yang pertama merusak akidah, mendangkalkan akidah. Targetnya agar umat Islam, kaum muslimin murtad tanpa sadar. Yang kedua, target dari Ghazul Fikri ifsadul akhlak, ya, merusak akhlak, mendangkalkan akhlak muslimin. Memecah persatuan. Yang keempat, melemahkan kekuatan ekonomi kaum muslimin. Yang kelima, membodohkan kaum muslimin dari agamanya. Yang keenam, melemahkan ruh berpolitik. Yang ketujuh, mematikan ruh jihad kaum muslimin. Ya. Nah, Ghazul Fikri ada 7. Ya. Nah, untuk merusak kaum muslimin dengan target tujuan yang 7 tadi, maka mereka menggunakan wasail, ya, ada sarananya. Yang pertama adalah media, ya. Yang pertama media. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, hiburan dan olahraga. Yayasan atau LSM. Ini sarananya. Kembali ya. Yang ketiga, hiburan, olahraga. Yang keempat, yayasan dan LSM. Baik, kita bedah yang pertama, media. Ikhwani fillah. Yang pertama, sarana yang paling mereka jagokan, yang mereka bidik dan mereka berikan perhatian lebih adalah media, pers, dan media informasi. Jadi pers dan media informasi dalam dunia modern, ya, pers menempati posisi yang sangat penting sekali. Dapat membentuk opini umat. Ini sudah saya sampaikan, cuman belum detail. Untuk opini umat.
Bahkan sering dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai pers, berarti dia dapat juga menguasai dunia. Jadi yang menguasai media, dia dapat menguasai. Nah, bagaimana peran mereka di dalam menggunakan media sebagai sarana untuk membentuk opini yang tadi targetnya tadi itu merusak akidah, mendangkalkan akhlak, melemahkan ekonomi kaum muslimin, ya, memecah belah persatuan umat Islam, menjauhkan dari ajaran agamanya, mematikan ruh jihad berpolitik atau ruh jihad. Nah, media yang kan atau kesepakatan ketika orang-orang Yahudi yang dimotori oleh Dr. Theodor mendirikan gerakan Zionisme internasional, mereka mengadakan kongres yang pertama kali di Basel, Swiss. Maka hasil di pertemuan itu ada sekitar 24 ya, butir kesepakatan poinnya. Orang-orang Yahudi internasional. Kemudian ke-24 poin ini disebut dengan protokol of Zion. Itu ini panduan mereka nih. Sering disebutkan oleh para ulama, protokol ini sebagai blueprint tatanan dunia baru. Cetak biru dari tatanan dunia baru, Novus Ordo Seclorum, the New World Order yang mereka ingin wujudkan. Ini blueprintnya. Ya, nah di antaranya apa? Mereka menyampaikan bahwa kuasai media, buat opini, ya untuk mencapai 7 target tadi itu. Maka kalau kita melihat sekarang bagaimana media di mereka, ya buat itu semua media sosial. Dulu media-media itu ya disebut dengan media mainstream seperti majalah, surat kabar dan lain-lain. Itu kita lihat bagaimana mereka membuat opini, membentuk opini terus-terusan. Maka sebagai proyek yang paling utama bagaimana mereka berhasil menjatuhkan ya Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang kemudian berimbas kepada runtuhnya Khilafah Turki Utsmaniyah. Ya. Nah, itu semua tidak lepas dari peran orang-orang Zionis di mana mereka menjadikan media sebagai alat, sebagai sarana liberalisme. Dari sanalah kemudian benih-benih pemberontakan terjadi kepada Sultan Abdul Hamid yang berujung kepada nanti runtuhnya Turki Utsmaniyah. Dan ini efektif sekali, mereka di belakang saja. Maka semenjak itulah kemudian kita mengenal bagaimana perang pemikiran ya berlangsung dengan dahsyat di dunia Islam. Mereka menyerang ya, memerangi pemikiran dengan ide-ide isme ya, di mana agamanya berpecah belah, lemah, nggak berdaya, jadi bodoh dari agama karena banyaknya tontonan-tontonan, hiburan-hiburan yang nggak ada ya kesungguhan untuk
ruh politiknya, sampai muncullah gerakan Islamofobia, ya, namanya media mereka kuasai. Ya. Kita mengenal di balik, kita mengenal ada film-film yang terkenal sekali. Itu film-film bagus di dunia ini mesti kalau kita lihat yang punya hajat siapa? Hollywood, ya, di Amerika. Itu didirikan oleh orang Yahudi itu. Sebagai contoh lah, bagaimana ketika mereka atau orang-orang Amerika berperang dengan Vietnam, ketika itu ya Amerika hampir kalah terdesak. Amerika membuat film. Nah, ini opini nih. Siapa Kang Fahmi artisnya? Saya lupa lagi itu. Siapa namanya? Sylvester Stallone bukan tadi? Oh, hebat. Ngecek itu saja. Silver ya. Booming Rambo-nya. Coba lihat di film itu. Bagaimana opini dibuat bahwasannya Rambo seorang yang hebat, yang kuat, yang mewakili Amerika gitu kan. Nggak pernah kalah tuh si Rambo tuh. Udah sendiri dikepung sama ribuan orang, nggak pernah kalah, dia menang terus. Waktu itu kan film masih jarang. Itu booming film itu sampai ke melemahkan nih orang Vietnam. Dan ternyata ya, nah, itu dasarnya perang pemikiran lewat media itu ya, opini dibentuk seperti itu. Mengerikan sekali ya. Nah, jadi ini penting kita sadari tentang media untuk menyiapkan Ghazul Fikri dengan targetnya tadi itu. Dengan targetnya apa? Targetnya yang 7 tadi itu. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita bukan diam sebagaimana di awal saya menyampaikan. Yang namanya perang itu kan berarti ada konfrontasi kan? Perang. Bukan diserang kita diam, udah maafkan aja. Menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama kita, menghina Nabi, menghina ulama kita, maafkan saja, doakan. Semoga dapat hidayah. Maka lihat di negeri ini, negeri yang dihuni oleh kaum muslimin terbanyak di dunia, kita lihat begitu sering kita mendapatkan orang-orang yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, melecehkan Al-Quran, menghina ulama sekarang. Di media sosial, luar biasa mereka itu. Tapi kenapa tidak ada efek jerah? Karena tadi itu, umat Islam memaafkan. Umat Islam itu nanti kalau ketangkap paling tinggal minta maaf, pura-pura menyesal, nangis gitu kan. Bikin pernyataan, tanda tangan di atas materai kan begitu. Nah ini. Jangan dianggap hal yang biasa ini gitu. Ini bagian dari perang pemikiran. Maka kalau mereka menyerang, jangan kemudian kita diam, balas dengan serangan lagi. Apa maksudnya? Kalau mereka menggambarkan dengan buruk tentang Islam, ya kita lawan dengan narasi yang benar. Islam nggak seperti itu kan begitu. Buat tulisan yang bagus. Ketika mereka menggambarkan sosok Nabi yang mulia, sosok yang ada kelainan seksual, kata mereka ya, karena mereka memiliki yang umur masih 9 tahun, menikah usia 6 tahun, 9 tahun, berumah tangga. Nah, ini kita wajib mereka gitu loh. Yang saja kan betul tidak.
adanya orang yang mempermasalahkan itu, gitu. Yang tujuannya untuk membuat opini bahwa Nabi Muhammad itu punya kelainan, menjatuhkan kemuliaan, keagungan Rasulullah. Kan begitu targetnya. Dan ada umat Islam yang terpengaruh. Ada, jangan bilang nggak ada. Bahkan banyak. Lawan. Kalau antum punya kemampuan, kita lawan. Bagaimana cara melawannya? By data, logika mainkan. Saya sering menyampaikan, keliru kalau kita menghukumi yang dulu dengan yang sekarang. Kenapa? Karena tiap tempat punya budaya masing-masing, betul tidak? Ya, contoh, jangankan 14 abad yang lalu lah. Orang tua kita saja, ya, saya punya ibu, punya bapak, orang kampung, ya. Dulu ibu saya menikah umur berapa? 14 tahun. Bapak umurnya berapa? 16 tahun, masih muda-muda. 15 tahun bahkan nikahnya. Maka sekarang sudah punya cicit, punya cucu kan? Cucu cicit, nah gitu, masih ada gitu ya. Kalau sekarang, dilihat sekarang bagaimana coba? Sekarang kalau umur segitu anggapnya bagaimana gitu ya? Betul tidak? Oh nikahnya umur 14 tahun. Oh, sekarang nggak boleh bisa Komnas HAM itu. Siapa dulu tuh di Jawa itu yang terkenal itu? Saya puji tadi. Oh, saya puji tahu juga antum. Iya kan, dipermasalahkan padahal secara agama nggak ada masalah, betul tidak? Nah seperti itulah kurang lebih. Jadi nggak bisa karena dulu di orang-orang Arab yang biasa itu nggak ada masalah. Kenapa dipermasalahkan? Nah kayak begitu, luruskan terus, lawan. Karena sekarang perang berbiasa. Begini saya ingin menyampaikan. Dulu ini yang jadi tahun 2010 ke sana lah. Itu kan media mainstream kalau memberitakan Islam karena mereka punya target agar muncul masyarakat yang Islamofobia gitu ya, yang nggak suka kepada Islam. Ada orang Islam tapi nggak suka kepada Islam karena framing jahat dari media gitu. Kita dulu nggak bisa membalas, betul tidak? Satu arah kan? Bagaimana mau membalas? Untuk tampil di televisi slot yang paling bagus, slot apa ya? Slot yang banyak penontonnya gitu. Itu kan ratingnya tertinggi itu. Karena banyak iklan kan, berapa bayarnya? Ratusan juta itu sejam. Ada yang sampai 1 miliar. Dulu. Nah kita bersyukur 6 atau 7 tahun ke belakang ketika ada media sosial, sekarang agak berimbang. Di mana setiap kaum muslimin bisa membuat tulisan, bisa membantah hoax yang Islam sebarkan. Perang opini dari mereka, kita lawan dengan opini lagi gitu loh. Ya, jadi umat mulai penting sekali munculkan. Mana dalilnya? Di surat Al-Isra, faqala ta'ala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah telah datang al-haq, hilangnya kebatilan. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Nah, ini penting sekali nih. Maka ketika ada berita narasi yang dimunculkan oleh musuh Islam memberikan framing yang buruk, maka lawan saja gitu. Lagi terus pasti kalah mereka itu. Kan ya resikonya karena kita main di lapak orang kan. Ada gitu kan. Kayak Facebook, FB itu kan, kemudian apa lagi itu Instagram dan lain-lain ya resikonya begitu gitu kan. Tapi nggak masalah selama masih bisa kita lakukan, paham fikih dalam bermedsos, ada fikihnya ya. Jangan sampai menebarkan hoax, kebohongan, bagian kita jangan. Bismillah,
viralkan. Itu sudah mereka melawan opini gitu. Ini media penting sekali karena media sekarang menjadi sarana buat mereka itu luar biasa. Karena penting kita pahami sekarang kita sedang diserang, ini sedang perang ini. Pahami ikhwani fillah, sedang ya suatu kekeliruan manakala kita berada di medan peperangan kalau kita sedang berperang. Di perang apa? Perang opini kita harus menang. Fisik, perang fisik, perang fisik, bil qital. Atau syahid atau tidak. Itu kan target. Nah, menang, alhamdulillah. Li'izam. Kita mikir ya. Paham tidak maksudnya? Kalau antum sampai kalah, terus diberondong pemikiran terus sampai berubah menjadi orang yang katakan nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang sekuler, yang liberal, bahkan yang ateis, nauzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang rusak pemikirannya karena dia mencari Islam dari media sosial dan tulisan-tulisan orang-orang kiri yang dibaca. Orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang liberal. Oh, ngeri sekali itu. Nah, maka tulis lawan. Karena dia menyerang, lawan lagi. Kasih tulisan, lawan lagi begitu. Kata Sayyid Qutb rahimahullah taala, satu peluru diarahkan kepada kepala kita, hanya satu kena, ditembak kita kena, satu peluru kena kepada kepala kita, satu orang. Tapi satu tulisan disebar, dilemparkan, itu bisa kena ke banyak kepala kaum muslimin. Bisa jutaan yang tersesat gara-gara tulisan itu. Jelas ya? Kita harus kesadaran. Sekarang sedang perang, kita sedang diserang. Nah, jadi kita harus melawan. Jangan umat Islam dibantai terus. Jangan, harus bangkit umat Islam. Kayak sekarang yang sedang viral. Lihat bagaimana opini dibuat oleh media, ya, diarahkan bahwasannya ya Habib Rizik misalkan ya yang sedang viral ya, ulama nih, beliau seorang yang perkataannya kotor kan begitu, kasar, radikal, intoleran, pemuat kekacauan, ya, bahkan ada yang ekstrim menyampaikan pemberontak, nauzubillah. Lihat itu media. Terus begitu, setiap hari. Dia, betul. Bangun tidur, mau tidur, kemana-mana megang. Rata-rata yang dilihat Instagram, Facebook, WA, itu kan dari survei itu begitu. Termasuk kita juga sama, mungkin kita lebih banyak tilawah WhatsApp daripada tilawah Quran. Lebih banyak Facebook berita daripada murojaah hafalan gitu kan. Bayang tidak kalau kita membalas serangan mereka, kasihan orang-orang awam akan terkena. Ngeri sekali itu. Nah, ini penting sekali, jadi saya mengajak, ayo bangkit, pahami. Ya. Karena target mereka apa? Target mereka memunculkan gerakan Islamofobia. Kalau untuk umat Islam begitu, ya bertahap. Makanya nanti kita lihat bagaimana mereka berhasil membuat framing tentang jihad itu terorisme. Ideologi yang mengancam. Ya kan? Syariat Islam itu zalim, tidak berperi kemanusiaan, itu melanggar HAM, dan lain sebagainya. Lihat, karena terus-terusan media menyuguhkan itu, maka dari umat Islam di kita kalau mendengar kata jihad, langsung, wah ini
teroris, intoleran, garis keras, ISIS, ISIS. Ini pasti potong tangan. Jadi sendiri betul, maka nggak boleh dibiarkan, lawan oleh kita dengan cara apa? Edukasi masyarakat. Kalau antum punya kemampuan nulis, walaupun hanya meme, ya hanya meme yang singkat sekali, tulis di ya, ketika kekuasaan di berada di tangan para penjahat, maka ubah hutan rimba yang tidak layak untuk kehidupan manusia. Nah, misalnya begitu ya. Bikin tuh lawan, narasi lawan. Itu punya peran lah sekarang ya. Karena ini kita nih punya medsos sekarang. Kalau dulu nggak bisa, betul tidak? Satu arah mereka, sekarang kita punya. Bismillah, antum jadi amal soleh. Antum meninggal besok lusa, tapi antum medsosnya penuh dengan dakwah, nasihat, jelas di mana posisinya, insya Allah itu akan ngalir pahalanya. Nah begitu ya. Jadi kalau sekarang setiap orang megang handphone masalahnya, anak juga megang sekarang. Hati-hati yang sering dilihat apa? Facebook, Instagram, YouTube. Nah, YouTube itu yang dilihat. Buat yang singkat-singkat yang bagus melawan opini mereka. Nah ini dia. Jadi mereka akan terus dengan media ini untuk memframing ya umat Islam itu radikal, intoleran. Jadi biasanya diarahkan kepada kelompok yang berislam dengan benar, yang memegang Quran dan Sunnah, gitu kan? Sampai kemudian kita juga sempat kaget beberapa waktu yang lalu ya, menyampaikan dengan nada nada penuh kebencian gitu ya, bahwa harus diwaspadai pemuda-pemuda yang bertampan good looking, good looking kan. Coba gitu. Lu ganteng kan ya, jangan pahaminya. Lu ganteng, lu hafal Quran, cenah imam masjid, itu radikal. Bayangin, kita menteri agama bisa gitu. Paham nggak antum? Itu tuh menteri agama yang kita ya masa sih nggak berpendidikan gitu kan? Apalagi orang awam gitu loh. Wah, ini ngeri sekali. Nah, jadi mumpung kita masih boleh dengan bebas, ayo lawan. Walaupun sekarang agak dibatasi juga, agak-agak nyerempet ke mana gitu, langsung diperingatkan gitu kan. Gak adil. Ngapa sabar beropini melawan opini mereka. Begitu ya. Jadi ayo beri kesadaran karena media ini menjadi kendaraan mereka, wasilah mereka untuk membuat gambaran yang buruk tentang kaum muslimin, untuk menjatuhkan seorang ulama, memecah belah, begitu. Makanya kan sekarang muncul istilah-istilah seperti buzzer ya. Begitu aja tuh. Satu orang punya 1000 akun itu kan. Kebayang tidak? Gitu aja karena dia ada mesinnya, jadi menyebar kebencian, memframing Islam yang buruk segala ngeri. Nah, kita kalau tidak melawan, kasihan orang-orang awam akan habis oleh mereka seperti itu. Ini media ya. Jadi pahami, makanya ke depan ya mudah-mudahan lah ada kaum muslimin yang kemudian fokus sampai punya lapak sendiri gitu ya kan. Kita nggak usah pakai lapak orang Yahudi lah, nggak usah. Sekarang karena memang darurat, kita nggak punya lagi lapak sih ya. Coba dong, kalau di sini ada para pemuda istiqomah, coba yang ngerti bab beginian tuh, bikin lapak. Kita viralkan, betul tidak? Bikin lapak dong. Kalau dulu di darurat senior DT, dia punya dan dia membuat saling sapa itu. Itu kan seperti YouTube gitu kan. Dia punya itu. Cuman sayang kita belum terlalu
perjuangan. Tapi minimal ada yang begitu gitu. Ya, nah itu penting sekali. Jadi ke depan akan dahsyat perang perang opini. Dan saya ingin ingatkan ikhwanifillah, Nabi yang mulia ini membidik ini, menjadikan perang opini sebagai strategi untuk meraih kemenangan dalam dakwah. Iya, ini saya sedikit angkat kisah sedikit saja ya. Ketika terjadi perang Mu'tah, perang Tabuk, itu kan sebenarnya perangnya perang opini itu. Bayangkan, perang Tabuk itu ya di mana penyebab perang Tabuk karena Romawi itu kan malu ketika di perang Mu'tah tidak bisa menghabiskan muslimin gitu lah. Muslimin yang hanya 3.000 ya berhadapan dengan Romawi 300.000, bayangin 1/10 itu. Dan kita tahu bagaimana kemudian para panglima besar muslimin, sahabat yang utama yang ditunjuk sebagai panglimanya meninggal semua, syahid semua. Seperti Zaid ibn Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian ada Abdullah ibn Rawahah, dan juga ada diganti oleh Khalid bin Walid itu. Nah, ketika Khalid bin Walid berhasil membawa pulang pasukan kaum muslimin, maka secara opini muslimin yang menang karena di masyarakat tuh beredar gitu. Viral lah, sekarang viral. Muslimin hebat, muslimin kuat, ternyata Romawi tidak bisa mengalahkan muslimin pada jumlahnya tidak sebanyak kaum muslimin. Kaum muslimin itu sedikit. Ramai sampai hasilnya apa? Setahun kemudian orang-orang Bani Ghatafan itu 6.000 orang masuk Islam. Bayangkan, 6.000 orang masuk Islam. Ini jadi opini ini. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah itu dari Madinah ke Tabuk itu kan sekitar 850 kilo. Kenapa? Karena mereka tuh benci sekali ke kaum muslimin, ingin sampai kepada Nabi, coba cari informasi Nabi, ngirim intelijen dan para ahli media. Kalau sekarang begitu ya. Dulu kan para penyair kan. Kalau sekarang ya ahli media lah, wartawan terus siapa yang memang tukang tulis yang bikin berita dan lain-lain. Dikirim, tentu rahasia. Dapat informasi, mereka akan menyerang Madinah setelah beres musim panas. Kata Nabi, kenapa? Dicari lagi. Oh, dapat informasinya. Gitulah, untuk menjatuhkan mental orang-orang Romawi. Maka Nabi kemudian mengumumkan, kita akan berperang melawan Romawi, jarak dari Madinah ke Tabuk sekitar 850 km, kemudian sedang musim panas, puncak musim panas, paceklik, Madinah yang tidak punya uang. Oh, luar biasa kan? Maka Nabi membuat opini. Maka Nabi berangkat ke Tabuk, di Tabuk Nabi nunggu sampai 2 minggu dan Romawi tidak mau keluar, mereka sudah takut duluan. Karena sahabat Nabi, para penyair membuat tulisan, kalau sekarang tulisan, dulu membuat syair. Nyebar, oh muslimin datang, Nabi dengan gagahnya datang dari Madinah ke Tabuk. Puncak musim panas, orang mau aja berhitung, ini berpikir keras. Ya, gimana jarak yang jauh bisa mati di jalan kita gitu loh. Muslimin hebat, muslimin kuat. Itu Romawi enggak beraninya ada apa-apanya. Hasilnya satu jazirah Arab masuk Islam. Ini apa ini? Opini. Nah, jadi Ghazul Fikri perang pemikiran kan? Ide-ide kan? Isme-isme kan? Ya sebenarnya sekarang lewat media itu. Nah sekarang kita harus melawannya. Kalau nggak punya kemampuan, maka dengan kita jangan sembarang dibaca, lihat, oh ini ustadznya sudah kita kenal, bagus pemikirannya, manhajnya bagus. Bismillah, antum viralkan tulisan beliau. Kalau nggak bisa nulis sendiri ya, baca, bagus, viralkan. Nah begitu ya. Jadi yang pertama sarana yang dilakukan adalah media. Mereka menjadikan media sebagai sarana. Yang kedua apa? Pendidikan. Ini pendidikan. Apa maksudnya? Mereka masuk kepada pendidikan milik kaum muslimin, terutama mereka masuk ke bagian yang sangat
penting sekali dalam dunia pendidikan itu kurikulum. Dan mereka merubahnya perlahan. Dengan cara apa? Kepada putra-putri kaum muslimin yang berprestasi untuk diberikan beasiswa kuliah di barat. Ya, kuliah di barat. Maka kita lihat tidak langsung dampaknya setelah sekian puluh tahun kerasa. Sebagai contoh, munculnya gerakan Islam liberal di negeri kita yang ide-idenya itu memecah belah kaum muslimin, yang idenya berbahaya sekali. Itu kan kita tahu bahwasanya mereka adalah produk atau alumni dari kampus-kampus yang ada di Amerika, di barat. Bayangkan dari Indonesia yang tadinya punya prinsip, datang ke sana di brainwash, dicuci otaknya. Ya orang kalau dekatnya sama orang-orang seperti itu kan terpengaruh. Lagi tahunan, betul tidak? Lah antum sajalah kalau gaul sama orang-orang liberal akan terbawa. Gaul sama orang-orang Syiah akan terbawa juga. Hati-hati. Pemikiran-pemikiran dekat sama orang-orang kiri yang mengusung pemikiran itu ideologi komunis dan itu akan terpengaruh juga. Kayak di kampus juga sama. Dua di kampus. Ada yang kiri, ada yang kanan kan. Kalau yang senang ke Islam, pengaruh kan. Kalau gaulnya sama orang. Nah, maka mereka memberikan beasiswa kepada putra muslimin dari setiap negeri, diundang. Di brainwash, dicuci otaknya. Ya. Mereka bukan tidak boleh, tidak barat. Dan bukan muslim, dia ngajarin kepada Quran, dia ngajarin ilmu fikih, dia tidak sholat. Coba gimana itu? Lama kelamaan terpengaruh. Maka lihat sekarang, sesekian lama negeri ini dipenuhi oleh kader-kader mereka. Biarkan namanya Islami, Abdurrahman, itu kan Islami namanya. Nur Khalis Majid, tokoh liberal kan, Azumadi Azra, gitu kan, ini orang-orang liberal semua nih. Harun Nasution, itu yang membawa itu. Maka lihat, kampus-kampus Islam, yang sekarang menjadi UIN, kalau muncul produk-produk dari kaum liberal, dulu ada namanya FLA. Anda pernah dengar nggak? FLA, Fikih Lintas Agama. Nah, itu kan. Ada fikih lintas agama. Maka mereka itu targetnya apa nanti? Menggoyang Al-Quran dengan penafsiran versi mereka. Di mana mulailah hukum yang qat'i dirusak oleh mereka. Sering saya angkat contoh yang mudah dipahami. Jilbab, ya, yang jelas sekian lama ulama menyampaikan itu kewajiban bagian dari syariat. Perintah Allah buat muslim yang sudah dewasa. Oleh mereka digambarkan jilbab itu disimpulkan hukumnya bukan kewajiban, tetapi budaya Arab. Mau pakai mangga, enggak, silahkan. Antum melihat sendiri tokoh-tokohnya, bukan cuma ngomong, tetapi memang mempraktekkan. Dia punya istri nggak pakai jilbab, punya anak nggak pakai jilbab, betul tidak? Terang-terangan. Apalagi tentang kepemimpinan. Oh boleh. Orang Islam nggak ada masalah, silakan. Kalau memilih pemimpin, orang kafir nggak masalah. Sampai kata pun sebut. Ya gitu kan. Ya gitu. Dirubah terus. Dengan logika-logika yang menyesatkan, yang kalau untuk orang awam yang tidak punya dasar akan mudah terpengaruh. Nah, seperti itulah produk mereka itu. Ya, itulah orang-orang munafik abad ini, orang liberal itu. Ya, mereka rusak karena sistematis ya pendidikan. Nah sekarang ngeri sekali, kampus-kampus
dimasuki seperti ini. Bahkan yang di pendidikan orang liberal gitu. Tidak. Masuk lewat kurikulum. Loh gimana yang ruhnya? Ruhnya pendidikan selain guru kan kurikulum, betul tidak? Kurikulumnya gitu. Loh kalau kurikulumnya diarahkan untuk menghasilkan orang-orang yang menuhankan materi gitu kan, sebut dunia, orang-orang yang terkenal al-wahan, ya kita lihat sekarang dampaknya, betul tidak? Lihat kerusakan akidah, kerusakan moral, kerusakan akhlak, nyata sekali. Ini pendidikan, maka hati-hati ya. Makanya buat antum-antum yang sudah punya yang beragama ini, penting ahli dakwah, anak-anak tidak sih dah. Jangan biarkan pemikiran anak kita dicuri oleh orang-orang itu intens sekarang. Ya, nah jadi penting karena mereka menjadikan pendidikan sebagai wasilah untuk menyebarkan ghazwul fikri. Makanya sekarang dirubah kurikulumnya. Nggak ada materi tentang fikih jihad, betul tidak? Dihilangkan kan? Dihilangkan. Khilafah dihilangkan, nggak boleh. Ya. Sisi lain, yang jelas berbahaya seperti komunis, itu malah nggak dibahas lagi sekarang gitu. Jelas tidak? Ya kan? Nggak dibahas bahayanya seperti itu. Bahkan ada upaya mendistorsi kan masukin karena target mereka apa? Target mereka agar muncul orang-orang yang rusak pemahamannya terhadap agama. Ini ya. Yang ketiga, hiburan dan olahraga. Itu mulai sekarang. Hiburan yang ada sekarang bagaimana? Islam bukan melarang hiburan, silahkan saja. Selama untuk refreshing, selama untuk bernasyid, kita akan merasakan kebesaran Allah dan dengan hal-hal yang nggak diharamkan, silahkan. Tetapi sekarang ini dengan ghazwul fikri ini, hiburan diarahkan kepada hedonisme, betul tidak? Mengarah kepada menuhankan hawa nafsu kan? Yang muncul pikiran kotor. Dia sekarang dunia hiburan tuh menjadi menjadi impian setiap orang. Jadi bintang film dan lain-lain. Ya, mereka punya tanggung jawab karena merusak akhlak anak-anak kita lewat film-film yang tidak mendidik, betul tidak? Sekarang coba lihat bagaimana mereka menyebarkan faham-faham mereka lewat film. Paham hedonisme. Dia sekarang sinetron yang ada, film-film pamer, cengeng kepada Islam, itu saja. Islam jelek, ada sinetron Islami, tapi jangan jelek digambarkannya, keliru juga gitu loh. Jadi kalau giliran dengan jin, setan, nggak muncul gamis pakai tasbih. Oh, bismillah dialungkan gitu kan tasbih itu. Lompat jurigna, nah gitu kan. Jadi Islam itu muncul begitu, digambarnya begitu. Jadi nggak boleh bicara Islam di pemerintahan, di pendidikan, nggak boleh. Jadi Islam itu digambarkan seperti itu. Orang itu baru perlu Islam itu kalau pas mau buat media, film, lagu, macam apa namanya, idol, ya kan, dibuat orang mulai sudah pada daftar ingin jadi karena umat lalai dari agamanya. Orang kalau sibuk hiburan lupa balik ke sana. Ya, itu ya. Termasuk juga olahraga nih. Sekarang kan beberapa tahun ini tren sekali ya. Olahraga sudah keluar dari
kan tokoh-tokoh yang diidolakan, katakan entah itu pemain bola, basket dan lain-lain, digambarkan lihat hidupnya bertato penuh, pergaulan bebas, itu diikuti sama anak-anak muda. Jadi mereka menciptakan tokoh-tokoh yang diidolakan gitu. Maka lihat sampai ada berita gitu pernah membaca, bahkan sudah termasuk sering juga, banyak juga seorang yang bunuh diri karena melihat tokohnya begitu gitu. Naudzubillah min dzalik, kan ada ya. Nah, hati-hati nih. Ini bagian dari merusak. Maka mereka jadikan. Maka kita dulu mengenal ya, ada istilah 3F ya, fun, fashion, food and fashion. Kemudian 3S, song, sex, sport. Kan begitu ya. Nah, ini ngeri sekali ini. Nah, hati-hati. Yang terakhir apa? Yang terakhir ya yayasan atau LSM. Mereka menjadikan akan Ghazul Fikri itu. Ada. Di kita orang jarang tahu ketika bicara Yahudi, mereka tuh punya LSM. Mereka punya gerakan sosialnya. Apa di antara yang terkenal itu di kita LSM Yahudi itu ada. Nah, itu mereka muncul gitu. Lewat lain-lain. Intinya apa? Ini semua mereka jadikan sebagai sarana, wasilah untuk menyebarkan Ghazul Fikri itu, menyerang, merusak kaum muslimin. Nah, barangkali ini ya, untuk saat ini, ini kita tadi lebih di pembahasan, jadi ini yang paling mengerikan sekali gitu ya. Tapi kalau Antum mau berpartisipasi dengan cara memberikan tambahan atau sharing, diskusi, bertanya, silahkan. Mangga Kang Fahmi. Siap-siap, Tad. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ini ternyata kalau misalkan tadi disimak, memang zaman Rasulullah aja udah pada menguasai tadi ya. Apalagi seharusnya sekarang zamannya memang sangat mendukung. Betul. Dan kebanyakan kita tuh liar Tad, liatnya daripada liar mendingannya tong miluan Tad. Jadi nonton yang kayak gitu dihindari. Apalagi mungkin dari Ustaz ada rekomendasi tentang media sosial, website atau apa gitu ya, berita yang bisa jadikan untuk dapat informasi terkini. Ada, iya. Coba kita alhamdulillah. Era Muslim masih bisa masuk, masih ya. Kita bersyukur masih ada era muslim.com, era Muslim, kemudian juga ada Kiblat, ada Kiblat ya? Ah ya, Kiblat. Kiblat bagus. Ada An-Najah, ada tuh An-Najah. Bagus An-Najah ya. Itu beberapa, atau Hidayatullah, bagus. Oh, Hidayatullah. Ada juga. Nah, itu beberapa situs yang bagus sekali itu. Kalau antum mau mencari berita, informasi, tulisan dari sana bagus. Gitu ya. Kalau antum belum bisa nulis sendiri, khawatir karena belum banyak ilmu, takut salah, ya antum tinggal cari yang bagus siapa, antum copy paste, sebarkan, viralkan, atau ikuti medsos yang sekarang tiap toko punya ya. Punya Allah lah. Enggak, saya betul ini penting sekali. Contoh dah, saya bersyukur ya sekarang kan ketika media mainstream sangat dibatasi, bahkan dikontrol oleh rezim sekarang kan, sehingga acara ILC pun innalillahi gitu kan. Yang viral kemarin. Kita bersyukur masih ada YouTube. Dia sekarang para tokoh-tokoh punya acara yang mendidik politik, mengedukasi umat tentang politik, betul tidak? Secara tidak langsung ya. Saya senang sekali karena saya prinsipnya saya pantang menonton yang sia-sia, yang hanya menambah dosa, nggak mau, mending yang menjadi amal soleh. Saya bersyukur dengan adanya tokoh-tokoh seperti Refli Harun tuh, bagus tuh channelnya ya. Refli Harun ya, oh iya. Ya, itu kan secara politik bagus. Pengamat politik tadi. Iya, dia ahli, doktor gitu kan. Ada juga Fadlizon dari sisi ini bikin dia lebih mengedukasi. Politiknya bagus. Kepada umat Islam jelas, jadi dia tidak ini gitu ya, jelas sekali. Kita
Sudah lagi dapat penting sekali. Juga sekarang pasti nanti akan ditinggalkan itu nggak akan laku nanti. Nah, jadi bersyukurlah, nah kita tontonlah yang seperti itu, yang kalau ingin bicara politik ya politik Islam ke siapa, cari ingin kebangsaan sekarang ya mereka referensi. Jadi kita tahu informasi juga gitu. Nah, juga kayak tulisan medsos kan rata-rata orang punya media sosial, para ulama kita punya kan. Ya, itulah yang kita akses. Ya di Bandung lah para ustadz yang antum percaya kepada beliau, ikuti, kalau bagus tinggal di copy paste, disebar, gitu aja. Jadi antum baca buku bagus nih, wah keren bagus nih, ya antum tulislah, salin, sebutkan referensinya kan, sebarkan. Itu penting sekali. Atau antum tiba-tiba teringat ingin bikin meme gitu kan, wah ini bagus sekali nih, buatlah. Niatkan dakwah. Atau meninggal dunia, masih ada mesosnya, tapi kebaikan, sampai ke alam kubur nanti insya Allah. Nah begitu, jadi penting sekali ya. Allah alam bisawab. Siap. Ustaz, ini mohon maaf waktunya terbatas sekali, Tad. Jadi mungkin di pertemuan hari ini, Bang Ustaz. Ya, Ikhwanifillah, saya mengajak, ayo kita melek media ya. Artinya apa? Selama kita masih bisa menggunakan media untuk kebaikan, tapi itu juga berlebihan juga. Ya, sama lah antum punya aktivitas, jalankan saja. Tetapi antum jangan juga sampai tidak punya peran di sini gitu. Niatkan dakwah. Agar lemah. Ya gini ya, ini prinsipnya. Dalam media sosial itu kan kalau ketika ada satu berita yang viral kan, pasti dalam beberapa hari ke depan itu yang dibahas. Udah tahu jangan ditonton, ngapain juga. Udah sekali paham. Ini penting di kantor, cari tulisan. Antum bisa bikin tulis. Nggak bisa tulis ini grup ya akan menjadi pertimbangan ketika rezim memberikan suatu mengambil keputusan. Tapi kalau kita diem kita khawatir. Justru ya mereka tahu bahwa umat Islam nih sedang lupa dengan agamanya gitu kan, maka akan habis kita. Saya pernah menyampaikan kisah tentang di Andalus kan, sampaikan ya, ketika menyerang runtuh Granada itu orang-orang Kristen Katolik dari kerajaan Aragon dan Castile itu kan dia datang ke busur panah gitu ya. 10 anak panah diarahkan kepada target, 10 itu 9 kena sasaran, yang satu melenceng. Dia nangis sedih, ditanya, kenapa kamu menangis? Kata anak ini, iya nih saya 10 yang saya arahkan anak panah, 9-nya tepat, 1-nya melenceng. Cuma 1 kan? Ulangi lagi. Kata anak ini luar biasa jawabannya. Iya sekarang saya bisa mengulangi, tapi kalau di medan perang, apa mungkin masih ada kesempatan buat saya mengulangi itu? Waduh, ini nggak main-main. Dia laporan, jangan diserang dulu. Sekian lama, datang lagi. Nah, sama ada anak-anak muda sedang sedih, menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Dia dengan tegas menyampaikan, saya kecewa, kawan saya mengambil pacar saya, kata saya akan bunuh dia. Wah, ini kalau sudah beda, tangisan tujuannya beda nih. Diserang mereka. Itulah. Jadi, ketika kita berisik di media sosial, niatnya apa? Itu melakukan mereka melepas tulisan yang hoax, yang memecah belah, yang merusak, lawan oleh kita. Lawan. Nah, agar nanti mereka tahu bahwa Islam masih punya semangat jihad, masih cinta dengan agamanya, nggak akan membiarkan siapapun yang menista agama di negeri ini seperti itu. Jadi penting sekali ya, mari kita mulai tidak masalah itu. Demikian. Subhanakallahumma Assalamualaikum. Kajian kita pada sore hari ini, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca
Walhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.